Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20 atau di zaman imperialisme, maka di pertemuan ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia di zaman atau di masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi, kemudian sudah semakin lemahnya posisi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Selain itu juga hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Indonesia, walaupun tentu ini hanya pada hanya pada golongan atau kalangan tertentu saja. Baik, zaman kebangkitan nasional ini perlawanan terhadap Belanda di masa ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi yang menyerukan kemerdekaan. Organisasi Islam dipengaruhi oleh semangat yang diwariskan oleh para pejuang sebelumnya serta ide pan-Islamisme. Yang dimaksud dengan semangat yang diwariskan oleh para pejuang sebelumnya ini terkait dengan pewarisan atau kelanjutan dari sejarah kerajaan-kerajaan yang Islam yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian dilemahkan oleh penjajah Belanda, tetapi semangat ini dilanjutkan oleh para ulama, dan ketika masa kebangkitan nasional datang, maka para ulama atau para tokoh-tokoh Islam membentuk organisasi-organisasi. Jadi ada kelanjutan benang merah dari perjuangan para ulama yang dulu menjadi penasihat para raja, kemudian menjadi pemimpin dalam perlawanan Belanda, dan pada akhirnya di masa kebangkitan nasional membentuk organisasi-organisasi sebagai wadah perjuangannya. Selain itu, organisasi Islam juga dipengaruhi oleh ide pan-Islamisme. Ide pan-Islamisme adalah ide bahwa Islam itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terbatas oleh batas-batas wilayah negara. Hal ini tentu muncul dari respon terhadap kolonialisme, di mana wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya sangat luas dan berada di bawah satu komando khalifah kemudian dipecah belah oleh kolonial. Ada yang dijajah oleh Perancis misalnya, ada yang dijajah oleh Belanda, ada yang dijajah oleh Inggris, ada yang dijajah oleh Jerman dan lain-lain, yang mana ketika wilayah-wilayah jajahan ini merdeka, masing-masing menjadi satu kerajaan atau satu wilayah tersendiri, satu negara tersendiri, dan tidak memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya. Padahal seharusnya tentu Islam adalah agama yang bisa dikatakan multinasional dan tidak terbatas oleh wilayah. Nah, itu inti dari ide pan-Islamisme. Selanjutnya, organisasi kebangsaan dipengaruhi dan dimotori oleh pendidikan Barat. Ini yang dimaksud organisasi kebangsaan adalah organisasi-organisasi yang fondasinya atau latarnya adalah bangsa gitu, bukan aspek yang lain seperti agama, tapi murni khusus bangsa atau murni khusus wilayah atau murni khusus
daerahnya masing-masing begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana organisasi kebangsaan ini muncul dalam bentuk organisasi-organisasi yang ada di Indonesia seperti Budi Utomo dan lain-lain. Kemudian organisasi-organisasi tersebut berhasil menanamkan kesadaran kepada rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Jadi Indonesia atau rakyat Indonesia secara keseluruhan menerima ide-ide kemerdekaan melalui organisasi-organisasi yang didirikan, baik itu oleh para ulama sebagai kelanjutan dari perjuangan sebelumnya atau organisasi kebangsaan yang dimotori oleh pendidikan yang diterima dari Barat. Nah, di antara organisasi-organisasi yang berpengaruh di Indonesia dari sekian banyak adalah yang pertama tentu Sarekat Islam. Sarekat Islam ini adalah awalnya merupakan khusus terkait dengan para niagawan atau para tajir yang berkumpul. Makanya dulu namanya Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Dagang Islam ini berdiri di tahun 1905 di Surakarta atau di Solo sekarang. Pendirinya adalah Haji Samanhudi. Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan membangkitkan kesadaran melawan hegemoni ekonomi asing. Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam dengan pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kita mengenal Cokro Aminoto ini disebut sebagai bapak bangsa karena dari rumahnya lah lahir para tokoh, termasuk salah satunya tokoh nasional yaitu Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Selain itu juga Tan Malaka, kemudian Tan Malaka yang melahirkan Partai Murba, Partai Sosialis, yang ide-idenya juga diambil oleh Partai Komunis, merupakan salah satu didikan Cokro Aminoto juga. Selain itu kita juga mengenal misalnya ada pendiri DITI, Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia, DITI juga merupakan salah satu kalau dikatakan lulusan mungkin dari didikan Cokro Aminoto. Pada tahun 1913 Sarekat Islam berhasil mengadakan rapat akbar di Surabaya dengan membuka cabang di Surabaya, Yogya, dan Bandung. Pada Kongres Nasional pertama di tahun 1916 di Bandung, jumlah anggota mencapai 680.000 dari 80 cabang Sarekat Islam. Nah, kalau kita melihat jumlah cabang dan jumlah anggota di organisasi ini merupakan salah satu prestasi yang sangat besar, prestasi yang sangat hebat. Di tahun 1913 saja mampu mengadakan rapat akbar sehingga bisa membuka cabang bukan hanya di Surabaya tapi sampai ke Jogja dan Bandung. Kita tidak bisa mengukur situasi saat itu dengan saat sekarang. Kalau di saat sekarang mungkin untuk mendirikan cabang itu ya sangat mudah karena akses komunikasi, akses transportasi sangat mudah. Tapi kita bandingkan dengan zaman itu, di tahun 1913 untuk mengumpulkan orang dan menyamakan visi dalam satu organisasi ini bukan hal yang mudah. Bahkan di tahun 1916 cabang yang asalnya hanya di Surabaya, Jogja, dan Bandung bisa melebar, meluas, dan semakin bertambah banyak sampai 80 cabang. Hal ini sangat layak untuk kita apresiasi dan kita anggap Sarekat Islam ini bukan hanya kumpulan para pedagang seperti di awalnya, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak di berbagai provinsi ini, layak organisasi ini disebut dengan organisasi nasional. Sebab tahun 1916 sudah mengadakan Kongres Nasional yang artinya bukan hanya di wilayah Surabaya atau Jogja atau Bandung atau Pulau Jawa saja, tetapi sampai bisa meluaskan sayapnya sehingga mencapai 80 cabang. Kemudian organisasi yang kedua yang patut diangkat adalah Budi Utomo. Seringkali
ketika mendengar Budi Utomo, ini sering diklaim menjadi organisasi nasional yang pertama lahir di Indonesia. Hal ini tentu jadi perdebatan di antara para sejarawan, karena Budi Utomo kalau dilihat dari lahir memang kedua mungkin ya sesudah Sarekat Islam, tetapi ada juga yang menganggap Budi Utomo lebih dulu sebab berdiri di Batavia atau Jakarta 20 Mei 1908, sedangkan Sarekat Islam berdiri tadi di tahun 1912. Nah, memang ini jadi perdebatan. Ada yang menganggap Sarekat Islam lebih dulu karena cikal bakalnya yaitu Sarekat Dagang Islam itu berdiri di tahun 1905. Jadi karena menghitung dari tahun 1905 dianggap sebagai organisasi nasional pertama Sarekat Islam. Ada juga yang menganggap Budi Utomo yang pertama karena menganggap Sarekat Islam dihitung sebagai organisasi nasional sejak mengubah namanya dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam di tahun 1912. Nah, tapi walau bagaimanapun itu sebagai aspek perbedaan perdebatan saja, tapi intinya dua-duanya sebetulnya berperan sangat kuat, berperan sangat besar dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia sehingga memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk menjadi wilayah yang merdeka dari Belanda. Pencetus dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian nama lengkap dari organisasi ini adalah Het Jong Javans Verbond Budi Utomo, atau kalau di Indonesia kan menjadi Ikatan Pemuda Jawa Budi Utomo. Nah, dari namanya sebetulnya kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa Budi Utomo ini tidak diniatkan untuk menjadi organisasi nasional, sebab dari namanya pun Jong Javans, jadi pemuda Jawa. Jadi memang organisasi yang menghimpun pemuda-pemuda yang hidup di Pulau Jawa atau yang memiliki kebudayaan Jawa, tidak menghimpun sampai ke seluruh wilayah Indonesia sekarang. Makanya ada yang menganggap bahwa Budi Utomo itu bukan organisasi pertama dan bukan organisasi nasional, karena namanya juga Het Jong Javans, ya itu ya Ikatan Pemuda Jawa. Namanya juga Budi Utomo, jadi bahasa Jawa. Nah, nanti bisa kita lihat juga lebih jauh bagaimana tentang organisasi Budi Utomo ini. Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan, namun sifatnya elitis karena anggotanya hanya keturunan priai atau keturunan bangsawan, dan dari namanya juga dari gerakannya mencerminkan kesukuan Jawa. Nah ini berbeda mungkin dengan klaim yang sering kita dengar dalam penjelasan di buku-buku sejarah umum. Pada kongres di tahun 1909, Cipto Mangunkusumo mengusulkan agar organisasi ini menerima tidak terbatas dari bangsawan Jawa, tapi terbuka juga bagi semua anak Hindia. Namun usulan ini ditolak oleh anggota-anggotanya. Makanya tadi di awal atau di sebelumnya disebutkan bahwa Budi Utomo lebih elitis sebetulnya. Lalu pada Kongres 1928, organisasi ini memutuskan untuk menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Jadi berbeda dengan klaim banyak pihak yang mengatakan Budi Utomo sebagai tonggak kebangkitan nasional. Jadi jadi kurang pas gitu kalau kita bandingkan, sebab pada Kongres 1928 tidak termasuk organisasi pemuda yang mendukung cita-cita persatuan Indonesia gitu. Nah, ini bisa dikaji nanti dalam sejarah. Tapi walau demikian, kenapa masih disebut di sini? Ya tentu ada peran gitu ya, bahwa Budi Utomo ini menjadi salah satu organisasi yang lebih dahulu atau awal muncul dan memberikan ide kemerdekaan untuk rakyat Indonesia, walaupun kemerdekaannya masih ya elitis lah, hanya di tingkat para bangsawan. Kemudian organisasi selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia.
Eh, Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda di tahun 1908. Pendirinya adalah Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia awalnya bernama Indisch Vereniging. Nah, ini yang pernah kita bahas di asal-usul nama Indonesia. Jadi awalnya organisasi ini namanya adalah Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia, Perhimpunan Hindia. Jadi belum mengenal nama Indonesia. Nah, sesudah mereka kuliah, kemudian menerima materi-materi tentang etnografi dan lain-lain yang menyebutkan bahwa wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini adalah wilayah kepulauan yang ada di Kepulauan Hindia, berada di antara dua samudra, maka disebut saja Indonesia atau ya Indonesia. Jadi wilayah kepulauan yang ada di Lautan Hindia. Nah, kemudian namanya berubah di tahun 1922 menjadi Indonesisch Vereniging, atau seperti yang ditulis di atas, namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan tahun 1925 diubah lagi namanya menjadi Bahasa Indonesia. Jadi asalnya Indisch Vereniging, bahasa Belanda, terjemahnya Perhimpunan Hindia, kemudian diubah menjadi Indonesisch Vereniging, artinya Perhimpunan Indonesia, tapi namanya masih Belanda. Nah, tahun 1925 baru berubah nama murni Indonesia, ya Perhimpunan Indonesia, untuk menghilangkan unsur kolonial, karena sangat benci terhadap kolonialisme, tidak suka penjajahan, terutama yang dilakukan oleh Belanda dan juga negara-negara lainnya kepada wilayah-wilayah di Afrika, juga di Asia. Maka tidak menggunakan bahasa penjajah begitu, tapi digunakan bahasa Indonesia sebagai identitasnya. Di antara gerakannya, Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah Hindia Putra. Nah, ini sesuai dengan nama sebetulnya, karena namanya awalnya adalah Indisch Vereniging, maka nama majalah juga Hindia Putra. Jadi putra orang-orang Hindia gitu. Dan seiring perubahan nama organisasi, maka nama majalah pun berubah menjadi Indonesia Merdeka. Jadi di sana misinya sudah lebih terlihat, ya, yang asalnya Putra Hindia, Putra Indonesia lah gitu, kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka, menjadikan cita-cita sebagai salah satu nama dari gerakan mereka, yaitu di majalahnya. Selain menerbitkan majalah, mereka juga sering tampil dalam konferensi internasional, nah secara radikal, keras, dan mendasar, sehingga para pemimpinnya ditangkap. Lalu karena para pemimpinnya ditangkap, laju organisasi pun terhenti. Nah, karena laju organisasi terhenti, ada yang mungkin melanjutkan kuliah sampai selesai. Nah, sesudah kuliah selesai, mereka pulang ke Indonesia. Baru di Indonesia mereka di antara tokoh-tokohnya bergabung dengan organisasi-organisasi yang sudah ada di sini. Jadi bila di Indonesia organisasi-organisasi itu menyuarakan kemerdekaan melalui forum-forum organisasi yang ada di Indonesia, maka hebatnya atau salah satu kontribusi Perhimpunan Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia adalah mereka menyuarakan keinginan untuk merdekanya Indonesia atau merdekanya wilayah Nusantara yang mereka usung nama Indonesia di forum-forum internasional. Lalu organisasi keempat yang layak dikedepankan untuk menjadi tonggak kebangkitan nasional adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri di tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau dulu namanya Ahmad Darwish. Nah, motif berdirinya karena prihatin terhadap kondisi masyarakat yang masih terbelakang dan gencarnya kristenisasi di Jawa. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya untuk mendirikan organisasi diberi nama Muhammadiyah, walaupun beliau sebelumnya sempat masuk ke Budi Utomo di tahun 1909 untuk mengajarkan Islam di sana.
Nah mungkin karena di Budi Utomo seperti tadi disebutkan terlalu elitis dan lebih ke orang Jawa, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasinya sendiri di tahun 1912. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan tabligh. Ya sangat wajar karena kondisi rakyat yang terjajah 200-100 tahun itu kan yang harus diubah adalah mindsetnya, itu yang harus diubah adalah cara berpikirnya. Maka wadah yang paling tepat atau saluran yang paling tepat tentu melalui pendidikan. Tapi tentu pendidikan juga tidak cukup karena rakyat yang miskin ini ya bukan hanya dikasih ide, bukan hanya dikasih pengajaran, mereka juga perlu dikasih mungkin namanya materi gitu ya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Maka organisasi ini pun bergerak di bidang pelayanan sosial, dan juga karena unsur keislamannya, organisasi ini juga bergerak di bidang tabligh atau dakwah. Sebetulnya masih banyak organisasi-organisasi yang berdiri sebagai bentuk kesadaran rakyat terhadap kemerdekaan. Misalnya di tahun 1923 lahir Persatuan Islam atau Persis. Kemudian di tahun 1926 lahir NU, Nahdlatul Ulama. Kemudian di tahun selanjutnya juga muncul organisasi-organisasi yang lain, baik itu yang baru ataupun pecahan dari organisasi sebelumnya. Misalnya seperti PKI. Nah, itu kan dari Sarekat Islam misalnya, tapi ide-idenya yang radikal dan berbeda dengan ide awal Sarekat Islam, maka mereka mendirikan sendiri organisasinya. Di samping itu, perlawanan senjata juga terus berlangsung meski tak banyak terdengar karena kekuatan Belanda saat itu sudah sangat kuat, bisa dikatakan kekuatan kerajaan-kerajaan Islam sudah hancur. Artinya rakyat sudah tidak lagi ada lagi yang berani untuk mengangkat senjata karena ketiadaan pemimpin dalam arti yang berani untuk mengangkat senjata. Baik, itu saja mungkin untuk perkuliahan kali ini. Intinya kita bisa membedakan bahwa perjuangan di masa imperialisme itu lebih kepada perlawanan senjata, baik yang sebelumnya dipimpin oleh para raja atau yang selanjutnya dipimpin oleh para ulama, para kiai dan santri. Kemudian perjuangan rakyat Indonesia di masa kebangkitan nasional di abad 20 itu ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi yang menyuarakan kemerdekaan, karena ya rakyat sudah lebih terdidik, bisa dikatakan seperti itu. Baik, sekali lagi itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, insya Allah kita akan buka di forum tertentu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.